Oke, jadi kali ini saya akan membahas cara mengatasi masalah yang ada di Next Parabola. Oke, jumpa lagi ya di Trik and Trik ya. Jadi kali ini saya akan membahas cara atasi masalah pada Next Parabola ya. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini Next Parabola sering terjadi masalah ya, seperti gagal upgrade otak, seperti ya bermacam-macam ya. Jadi intinya untuk kesalahan-kesalahan tersebut ya, untuk masalah-masalah tersebut sebenarnya tidak hanya menimpa pada Next Parabola ya, tetapi juga menimpa pada receiver-receiver lain ya. Nah, jadi di sini saya akan membahas masalah dasar yang menimpa Next Parabola ya. Nah, sebenarnya cara ini juga bisa diterapkan pada receiver lain ya. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman lain, serta hidupkan tanda lonceng supaya kalian bisa mendapatkan upgrade terbaru dari saya ya. Bagi yang sudah lama bergabung, tetapi belum tahu video-video dari saya, kalian bisa mengecek ini ya. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi ya. Kemudian kalian bisa scroll ini sampai ke bawah. Jika ada video yang bermanfaat, kalian bisa tonton dan kalian bisa bagikan kepada teman kalian ya. Oke, tanpa berlama-lama ya, kita lanjut ya. Basic troubleshooting artinya masalah-masalah dasar pada sebuah receiver ya. Nah, yang pertama, bagaimana jika tidak ada tampilan di panel depan ya. Artinya receiver ini nampak mati total. Pertama, kita harus periksa ya, apakah kabel power sudah tertancap ya pada outlet atau pada stop kontak. Yang kedua, kita harus mengecek ya, apakah saklar di belakang receiver ya dalam keadaan on atau off. Jika off, kita on kan ya. Kemudian kita tekan tombol standby untuk menghidupkan perangkat. Jadi tombol standby itu ada di remote dan ada di receiver itu. Nah, kemudian yang kedua, tidak ada tampilan siaran pada televisi. Ya, jadi artinya receiver ini hidup, cuman di TV itu tidak ada tampilan sama sekali. Nah, pertama yang harus kita lihat, tentu kita harus memastikan apakah perangkat ini dalam keadaan hidup. Ya, itu sudah pasti. Yang kedua, pastikan kabel AV atau HDMI terhubung baik di televisi. Ya, terkadang ada juga kabel AV-nya yang tidak terhubung ya, atau putus ya, atau kabel HDMI juga biasanya ada yang putus. Makanya receivernya hidup tetapi tidak tampil. Kemudian, nah pastikan kabel antena ya, kabel antena terpasang dengan baik. Maksud kabel antena di sini adalah kabel yang ada konektornya. Kemudian periksa apakah siaran tersebut memang siaran aktif atau tidak. Saya rasa ini tidak perlu ya, karena memang tidak ada tampilan ya. Nah, yang ketiga ini troubleshootnya tampilan gambar dan suara kurang baik. Yang harus kita lakukan adalah pastikan antena telah terpasang dan mengarah ke satelit yang benar. Ya, karena jika
kita mengarahkan ke satelit atau mengarahkan antena ke arah yang hampir benar ya, saya katakan hampir benar, maka akan menyebabkan suara cekot-cekot ya. Kemudian pastikan bahwa antena tidak terganggu oleh gelombang mikro. Nah, mungkin di sini adalah maksudnya gelombang-gelombang komunikasi ya. Mungkin di sini maksudnya adalah misalkan kalau bisa jangan memasang antena parabola di bawah tower atau apa ya. Nah, yang ini selanjutnya hubungi teknisi yang berpengalaman untuk membantu Anda mengeset antena Anda. Nah, di sini dikatakan hubungi teknisi yang berpengalaman ya. Jadi artinya kalau dalam mencari teknisi harus hati-hati ya. Jadi harus track recordnya bagus ya. Sikapnya juga bagus ya. Tapi yang terpenting adalah sikapnya ya. Kemudian permasalahan yang keempat adalah suara tidak ada atau kurang baik. Jadi yang ketiga tadi tampilan gambar dan suara kurang baik. Nah, sekarang yang keempat adalah suara ya, kurang baik. Jadi kita fokus ke suara. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita periksa apakah antena terkoneksi dengan baik. Kemudian periksa level volume kontrol ya. Ada kemungkinan volumenya kita kecilkan. Periksa apakah suara dalam keadaan posisi mute. Itu bisa jadi ya, terkadang kita kepencet kita nggak sadar ya. Kemudian periksa pengaturan mode audio. Terus yang kelima adalah remote control tidak bekerja. Yang harus kita lakukan adalah pastikan jarak penggunaan remote telah sesuai. Kemudian ganti baterai remote dengan yang baru. Atau bisa juga mengecek remote dengan menggunakan handphone seperti ini ya. Kemudian yang keenam, tidak dapat mencari siaran. Nah, tentu yang harus kita lakukan adalah pastikan posisi antena telah terhubung baik ke perangkat. Kemudian pastikan pengaturan antena telah sesuai. Kemudian tekan tombol standby saya rasa tekan tombol standby untuk menghidupkan perangkat. Saya rasa tidak perlu lagi ya. Karena di sini dikatakan tidak bisa mencari siaran, jadi tidak ada hubungan sama sekali. Kemudian yang ketujuh, penerimaan sinyal kurang baik ya. Yang harus kita lakukan adalah pastikan arah antena sudah benar. Kemudian periksa konektor antena ke perangkat ya. Apabila ada masalah, minta bantuan teknisi yang berpengalaman untuk memeriksanya. Kemudian bahasa audio tidak berfungsi. Tekan tombol audio dan periksa apakah siaran tersebut mempunyai fasilitas substyle ya, atau fasilitas tersebut. Nah, itulah dasar-dasar cara mengatasi masalah pada receiver Nix Parabola ya, dan tentunya cara ini juga bisa dipakai pada receiver lain ya. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe. Kemudian hidupkan tanda lonceng dan bagikan pada teman-teman kalian ya. Oke, nantikan video berikutnya dari Trick and Trick, dan salam Trick and Trick.